Pada kesempatan kali ini, kita mulai belajar menghafal kosakata atau vocab. Dalam bahasa Arabnya, kosakata atau vocab itu disebut dengan mufrodat. Nah, kali ini kita akan batasi pembelajaran kita untuk menghafal kosakata atau mufrodat ini untuk kosakata-kosakata yang berkaitan dengan profesi atau pekerjaan. Dan kita sudah siapkan di papan tulis sekitar 22 mufradat yang berkaitan dengan profesi atau pekerjaan. Nah, kita akan bersama-sama menghafal mufradat ini dan pendekatannya kita gunakan dengan dua pendekatan. Yaitu pendekatan sinonim, kata-kata yang maknanya sama tapi dengan ungkapan yang berbeda, beberapa ungkapan yang berbeda. Yang kedua dengan pendekatan antonim, kebalikan. Pertama, ustadun. Kita sudah tahu, ustadun guru. Nah, perlu diketahui sinonim dari kata ustadun itu ada beberapa. Ustadun guru, muallimun pengajar. Kita sudah sering dengar kata muallim. Atau juga ada yang sudah sangat populer juga mudarrisun, pengajar. Muallimun pengajar, mudarrisun juga pengajar. Nah, profesi yang dekat dengan ustadun, muallimun, dan mudarrisun adalah muhadirun. Muhadirun artinya dosen. Ustadun, guru. Muallimun, mudarrisun, pengajar. Muhadirun, dosen. 4 ya. Itu kosakata yang dekat. Nah, kebalikan dari ustadun, kebalikan dari guru adalah murid. Bahasa Arabnya adalah tilmidun. Ini pun sudah sering kita dengar. Tilmidun. Nah, sinonim atau muradif dalam bahasa Arabnya. Sinonim atau muradif dari kata tilmidun adalah muta'allimun, pelajar. Kalau tilmidun, kebalikan dari ustadun. Nah, kalau muta'allimun, pelajar, kebalikan dari muallimun. Muallim, muta'allim. Ada huruf ta. Setelah mim ada huruf ta ya. Kalau ini enggak. Muallimun, muta'allimun. Nah, kebalikan dari muhadirun, dosen, adalah mahasiswa, itu talibun. Nah, perlu diketahui talibun itu kadang diterjemahkan dengan siswa atau juga kadang diterjemahkan dengan mahasiswa. Nah, lazimnya kalau kita menyebut nama mahasiswa, bahasa Arabnya adalah talibun, bukan muta'allimun, bukan tilmidun. Kita lanjutkan. Tabibun, dokter. Ini sudah familiar karena sudah jadi bahasa kita, sudah jadi kosakata kita, tabib. Cuma bedanya kalau dalam bahasa kita, tabib itu cenderung kepada bukan dokter akademis ya. Terapis, pengobat-pengobat yang tidak dari dunia perguruan tinggi, itu biasanya disebut dengan tabib. Tapi sebenarnya tabib itu awalnya dari bahasa Arab, tabibun, dan tabibun dalam bahasa Arab artinya adalah dokter dalam bahasa kita, dokter. Nah, teman-temannya dokter itu ada perawat, ada bidan, atau juga ada orang yang sakit, pasien. Nah, kita sebutkan, lihat, tabibun dokter, mumarridun perawat, muwallidun bidan. Nah, mumaridun itu perawat. Ingat kata maridun. Maridun kita tahu sakit artinya. Orang sakit maridun. Nah, maridun orang sakit dirawat oleh perawat. Makanya maridun, mumaridun. Maridun orang sakit atau pasien, mumaridun perawat. Muwallidun bidan. Ini dari kata waladun. Waladun itu anak. Nah, bidan adalah orang yang memproses kelahiran anak. Makanya kata muwallidun itu dekat dengan kata waladun. Waladun, anak. Muwallidun, bidan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Tajirun, pedagang. Pengusaha atau pebisnis atau businessman ya. Nah, tapi kita juga sering dengar dalam bahasa kita sehari-hari, terutama sekarang-sekarang ini, kita sering dengar kata tajir. Itu dari bahasa Arab, tetapi sudah mengalami pergeseran makna.
tajir dalam bahasa kita Indonesia itu diterjemahkannya sebagai kaya. Pada kata tajir dari bahasa Arab, dan aslinya dalam bahasa Arab, tajir bukan kaya, tetapi pedagang. Nah, pedagang boleh juga pengusaha, boleh pebisnis atau bisnismen, tajir. Tajirun. Terus berikutnya muhandisun, insinyur. Muhandisun. Muhandisun, insinyur. Falahun, petani. Ingat, dalam azan ada hayya 'alal falah. Kalau dalam azan, falahnya, lamnya tidak bertasydid. Nah, kalau ini petani, falahun. Lamnya bertasydid dan sama-sama panjang ya. Falahun. Falahun, petani. Berikutnya amilun, pekerja. Dia kata amila. Amila kan bekerja atau mengerjakan. Nah, amil orang yang bekerja atau pekerja atau karyawan. Untuk pengingat, ingat amil zakat. Itu artinya adalah orang yang bekerja berkenaan dengan zakat. Amil, amilun, amil zakat. Falahun, petani. Amilun, pekerja atau karyawan. Mudirun, direktur. Mudir. Mudirun, direktur sekolah. Mudirul madrasah. Direktur pesantren, mudirul ma'had. Mudirun. Direktur perusahaan, mudirus syirkati. Mudirun. Terus berikutnya sa'iqun, supir. Biasanya dekat antara direktur dengan supir. Mudirun, direktur. Sa'iqun, supir, driver. Mudirun, sa'iqun. Mudirun, direktur. Sa'iqun, supir. Kita lanjutkan. Ro'isun, kepala atau ketua. Maksudnya bukan kepala anggota tubuh, tapi kepala posisi dari sebuah kedudukan. Kepala sekolah, kepala bagian. Nah, ini ro'isun atau ketua ya, ro'isun. Presiden bahasa Arabnya ro'isul jumhuriyati. Ada lanjutannya ro'isul jumhuriyati, tapi kalau ro'isun saja artinya adalah kepala atau ketua. Halaqun, halaqun, tukang cukur. Halaqun, tukang cukur. Haddadun, ini dari kata hadid, besi. Haddadun berarti tukang besi, pandai besi. Haddadun. Terus samakun, ingat kata samakun, ikan. Maka kalau yang ini panjang, mimnya dan bertasydid. Samakun, artinya bisa tukang ikan, bisa nelayan, atau pedagang ikan yang berkaitan dengan ikan. Nah, tapi kalau ikannya sendiri, samakun, mimnya tidak panjang dan tidak bertasydid. Samakun, ikan. Samakun, tukang ikan, pedagang ikan, atau penjual ikan, atau nelayan. Samakun. Terakhir, khayyatun. Khayyatun, penjahit. Khayyatun, penjahit. Nah, silakan diulangi lagi tayangan ini untuk menghafal kosakata-kosakata dan silakan dicatat maknanya di buku kita. Nah, ini semua adalah mufradat, kosakata-kosakata yang muzakkar, bentuk muzakkar. Bagaimana kalau kita ingin memaknai ini semua untuk makna perempuan? Ya, kita sudah tahu caranya, yakni dengan menambahkan ta marbutoh di ujung kata. Ustadun, kalau perempuan, ustadzatun. Tilmidun, tilmidatun. Tobibun, tobibatun. Ro'isun, ro'isatun. Dan begitu seterusnya. Selamat berlatih. Ma'an najah.